Selamat sore rekan-rekan, selamat datang di kelas pendidikan agama. Sore hari ini kita akan membahas tema yang pertama dari 4 tema yang kita janjikan untuk kita pelajari bersama di kelas pendidikan agama, yaitu tema agama dan pencarian eksistensial. Tema ini akan kita bahas dalam 3 pertemuan. Pertemuan pertama, kita akan belajar dari para figur publik, orang-orang yang dekat dengan kalian, mungkin kalian ngefans dengan mereka. Nah, kita akan menampilkan mereka, terutama dari beberapa tayangan video yang sudah tersedia di media digital. Lalu minggu depan kita tidak akan ada kelas dengan Zoom. Kita minta untuk menyaksikan film dari studio XX1 kalian masing-masing di rumah. Jadi silahkan kamarnya diubah menjadi studio XX1. Dan silahkan minta ibu kalian untuk menyediakan popcorn dan snack. Apapun yang kalian butuhkan ya. Jadi silahkan menyiapkan snack sendiri-sendiri. Lalu nanti pada pertemuan yang ketiga, kita akan, seperti Bertrand ya, sudah menyiapkan makanan, minuman, cemilan, jangan lupa dibagi-bagi sama temannya, sekurang-kurangnya dibagi secara virtual ya, ditawarin, siapa tahu teman-teman kamu tertarik. Lalu pada pertemuan ketiga, kita akan menampilkan beberapa tokoh lintas agama, dan karena keterbatasan kita untuk menampilkan mereka, nanti teman-teman yang berasal dari lintas agama silahkan berbagi pengalaman ya, sejauh kalian sesuai dengan agama dan keyakinan kalian, kalian barangkali tahu lebih banyak dari kami yang mengampu mata kuliah ini ya. Oke, kita meminta kalian untuk punya kerelaan menyalakan kamera ya, seikhlasnya. Nah, nanti kalau saya atau teman kamu menunjuk nama kalian, silakan kalian menyalakan kamera. Oke, kita akan mulai kelas kita. Agama dan pencarian eksistensial. Sesi pertama ini kita akan berdialog dengan figur publik. Buat kalian, pencarian eksistensial kalian apa ya? Nah, pencarian eksistensial adalah sesuatu yang terkait dengan hidup kalian sampai sejauh ini. Menurut kalian pengalaman apa yang paling punya dampak atas hidup kalian sejauh ini? Apakah pengalaman penderitaan, pengalaman kehilangan, pengalaman kegagalan, atau pengalaman apa? Nah, sambil kalian melihat-lihat pengalaman hidup kalian, mari kita syukuri bahwa kita hidup berikut pengalaman-pengalaman yang kita punya. Kita akan mulai dari hidup kita. Hidup kita itu sehidup ini. Kita mau bicara tentang Allah dari pengalaman yang sangat manusiawi. Kita nggak membicarakan Allah dari ruang yang di luar bumi ini, tapi dari hidup kalian. Sambil mendengarkan Coldplay, Viva La Vida, kalian bisa bertanya-tanya. Kalau kalian ditanya soundtrack hidup kalian, kira-kira lagu mana ya yang akan saya pilih? Dan mengapa lagu itu buat kalian menjadi soundtrack hidup kalian?
kita biasanya memilih sebuah lagu tertentu karena relatable dengan hidup kita. Nah, setelah ini saya akan bertanya-tanya pada kalian. Silahkan ingat-ingat lagu apa yang paling berbicara tentang hidup kalian. Nanti boleh ya, kalian menyanyikan beberapa baris dari lagu itu. Jadi siapkan suara terbaik kalian. Oke, Viva La Vida adalah lagu soundtrack hidup saya. Nah, sekarang lagu soundtrack hidup kalian apa ya? Mari kita mulai dengan duo Brigita Yela dan Novita K. Yuk, siapa yang mau duluan? Brigita Yela duluan, nggak apa-apa deh. Silahkan Brigita Yela. Halo, silahkan mikrofonnya dinyalakan. Halo. Ya, silahkan dinyalakan mikrofonnya, jangan dimatikan lagi. Mikrofonnya dinyalakan, Mbak. Oke, silahkan menjawab pertanyaan saya. Kalau kamu diminta untuk menyebutkan soundtrack hidup kamu akan memilih lagu yang mana? Lagu Keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Mengapa kamu memilih lagu Keluarga Cemara? Karena situ ada lirik mengenai harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke, harta yang paling berharga adalah keluarga. Kalau saya boleh bertanya pada Brigita Yela, pengalaman apa sih yang paling kamu kamu cherish dari keluarga? Yang paling kamu ingat-ingat ya, kamu simpan dalam hatimu terkait dengan keluarga? Pernah berkumpul bareng bersama keluarga, dan beribadah bareng bersama keluarga. Oke. Sekarang lanjut aja pada Yovita. Biar kita tidak pindah kamera ya. Silakan Yovita. Lagu Novita. ini yang terbaik bagimu dari Ada Band. Oke, yang terbaik bagimu dari Ada Band. Mengapa Novita memilih lagu yang terbaik? Ini karena lagu tersebut menceritakan tentang apa ya? Tentang ayah. Oke, apa sih kenangannya Novita tentang ayah? Aduh, apa ya? Ya, jangan lupa mikrofonnya dinyalakan ya. Apa sih
yang Novita kenang ya, yang Novita cherish dari sosok ayah? Pernah diajak pergi jalan-jalan berdua sama ayah. Oke, mengapa peristiwa itu buat kamu memorable banget dalam hidup? Karena saat itu apa ya, lagi pusing sama ujian-ujian, tapi tiba-tiba ayah tahu kalau anaknya lagi pusing ujian, terus diajak jalan-jalan gitu. Oke, terima kasih Mbak Novita. Kamu pengen siapa nerusin cerita kamu, Mbak Novita? Kamu boleh pilih Eh, siapapun yang ada di ruangan ini. Kak Suliani. Kak Suliani, silahkan Suliani. Oke, selamat sore. Oke, selamat sore. Kamu di mana ya? Sebentar. Suliani. Oh ya, bentar ya. Oke, Suliani, kalau kamu diminta menemukan sebuah soundtrack musik video ya, yang relate banget dengan hidup kamu, kamu akan menyebut soundtrack yang mana, Suliani? Kalau yang dengan maksudnya relate dengan kehidupan saya, salah satunya Waymaker. Oke, Waymaker, lagu rohani? Iya, Oke, boleh dinyanyiin dikit lagunya? di bagian refnya lagunya begini. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Begitu. Oke, mengapa sih baris-baris dari lagu itu buat kamu apa ya berarti banget? Buat saya sangat berarti karena di setiap kali meskipun saya sedang sendiri atau ketika saya ada persoalan di dalam kehidupan, saya masih punya Tuhan yang selalu siap untuk menolong saya dalam keadaan apapun. Meskipun kadang kalau kita minta tolong dengan orang di sekeliling kita, mungkin kadang-kadang orang tengah sibuk dan sebagainya, tapi dalam menghadapi segala situasi, kita nggak bisa selalu cerita dan sebagainya. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang mampu untuk membantu saya menemukan jalan, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang memegang janjinya untuk menyertai. Oke deh, keren ya. Jadi mungkin teman-teman saya bahkan teman yang terbesti ya, kadang-kadang toh masih sangat sibuk ya dengan urusannya, tapi Tuhan itu nggak pernah sangat sibuk ya. Dia Iya. selalu punya waktu untuk saya ya. Dan karena itu ya saya berani untuk cerita-cerita pada dia. Oke, Mbak Suliani ya, sejauh hidup kamu sekarang ini ya, Mbak Suliani, pengalaman apa sih yang menurut kamu paling berat gitu ya, paling down dalam hidup kamu kalau kita boleh tahu? Pengalaman paling berat untuk saya dalam kehidupan saya beberapa tahun yang lalu ya, tapi sebenarnya sekarang sudah berlalu sih. Oke. Ketika sahabat saya sendiri yang sudah bersahabat dengan saya selama 9 tahun, akhirnya memilih untuk tidak percaya dengan saya. Padahal saya tidak pernah mengkhianati kepercayaan dia. Oke, sudah bisa move on dari pengalaman itu, Mbak Suliani? Sudah Pak, sudah 2 tahun sudah selesai. Oke deh. Ada nggak sih tokoh yang kamu apa ya? Kamu punya referensi ketika kamu ada dalam pengalaman itu? Sosok tertentu begitu, Suliani? Yang membuat saya kembali belajar membiarkan, maksudnya ya dalam kondisi itu kalau secara manusia kecewa ya mungkin ya pasti kecewa karena saya selalu membagikan segala hal kepada dia. Tapi hal yang membuat saya kembali memikirkan saya harus memaafkan dia, dan saya hanya menganggap itu sebuah kesalahpahaman mungkin karena saya tidak menjelaskan kepada dia. Saya belajar dari Alkitab di mana harus selalu mengampuni. Oke deh.
Jadi salah satu referensi kamu adalah kitab suci ya, Alkitab tentang mengampuni. Nah, kebetulan sekali Mbak Suliani, sore hari ini kita mau menghadirkan salah satu sosok yang punya pengalaman serupa dengan Mbak Suliani. Namanya adalah Fiersa Besari. Kenal nggak sih Mbak Suliani dengan Fiersa Besari? Tidak. Oke, kalau gitu mari kita kenalan ya dengan sosok Fiersa Besari. Bukunya banyak banget sih teman-teman. Kita akan mengambil salah satu bagian. Sebentar ya, kita langsung ke poinnya aja. Ke dalam kardus. Karena harus mencari dokumen lama, aku terpaksa bergelut dengan debu di gudang. Kardus-kardus tertumpuk, menimpa map dokumen yang ingin kuambil. Pandanganku tiba-tiba terkunci pada satu buah kardus berwarna hijau muda. Kutarik kardus tersebut, lalu kubersihkan debu yang menyelimutinya. Sambil terduduk, kubuka kardus itu. Tampak benda-benda pemberian mantan pacarku tertata rapi di dalamnya. Dari mulai foto, mixtape, sampai buku harian tempat kami menuangkan keluh kesah. Kukeluarkan satu persatu. Lucu. Rasa sakitnya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya sebuah rasa aneh di dada. Mengetahui bahwa seseorang yang dulu kita agung-agungkan, seketika saja menyakiti kita dan memaksa kita melangkah sendirian. Perlu kuakui, hal tersebut pernah membuatku sebegitu galaunya. Sampai-sampai menciptakan lusinan puisi yang menyatakan bahwa tanpa dia, aku takkan tahu caranya melangkah. Padahal hari ini aku bisa melangkah lagi tanpa dia. Tentu saja ada sebuah proses yang kualami hingga aku bisa berdamai dengan masa lalu. Salah satu prosesnya adalah saat aku kebingungan harus melakukan apa pada benda-benda peninggalan si mantan yang masih tertata di kamarku. Hendak memulangkan, tapi semua akun media sosialku diblok. Jadi sulit menghubungi. Lagi pula, kekanakan sekali mengembalikan barang-barang yang padahal tidak ia minta. Akhirnya aku masukkan kembali benda-benda yang berhubungan dengan si mantan ke dalam kardus. Lalu kusimpan di gudang bersama dengan benda-benda tak terpakai lainnya. Loh, kenapa tidak dibuang saja sekalian? Begini, dengan membuang benda pemberian apapun dari si mantan karena takut mengingat kembali masa lalu, kita tidak sedang mengikhlaskan. Kita cuma sedang melupakan. Dua hal tersebut memang mirip, tapi sebetulnya berbeda. Hidup akan mengajarkan kita banyak hal, dengan cara yang paling baik atau yang paling buruk. Seseorang yang paling kita cintai, seketika bisa menjadi seseorang yang paling kita benci. Seseorang yang paling kita benci, seketika bisa menjadi sumber inspirasi. Inspirasi seketika bisa menjadi karya. Dan karya seketika bisa dikenal masyarakat luas. Kita harus siap dengan semua itu. Karena dengan caranya yang misterius pula, hidup akan menyembuhkan luka dalam hati kita. Saat hatimu sudah sembuh, buka lagi kardus tersebut. Lihat kembali benda-benda peninggalan si mantan. Akan ada masanya dirimu memandang benda-benda tersebut sebagai objek yang biasa saja. Bahkan bisa membuatmu tersenyum lega. Mensyukuri posisimu saat ini yang sudah tidak lagi bersama dia. Ketahuilah, mantan pacar adalah guru kehidupan. Melalui rasa sakit, ia mendewasakan kita, mengajarkan kita agar menjadi manusia yang lebih baik untuk pasangan kita hari ini. Oke, siapa yang punya kardus yang isinya barang-barang mantan di kamar kalian? Ya, jangan dibuang ya. Tidak perlu dibuang ya. Nanti kita buka-buka lagi ya. Karena mereka adalah guru kehidupan dalam hidup kita ya. Nah, kita masih pengen mendengarkan sharingnya Fiersa Besari tentang pengalaman kehilangan. Tadi dia sharing Tadi ya. malam gunung diterpa hujan angin. Dia di blog Dalam ya tenda, di media aku berdialog sosial. dengan Tuhan. Meski sebetulnya hanya satu arah. Setelah mendoakan Bapak, aku mendoakanmu baik-baik saja di sana. Di tengah badai, aku memeluk kenangan kita.
Kita pernah melengkapi langkah satu sama lain, walau ujungnya jalan yang kita tempuh berbeda. Teguh kita pernah seirama, doa kita pernah satu rupa. Tangan kita pernah tak hendak melepas. Kita lebih purba dari sang waktu. Apa yang pernah kita punya, tak terdefinisikan. Wajar saja kalau aku mengingatmu sewaktu-waktu. Kau adalah seseorang yang pernah ku kejar mati-matian sebelum ujungnya membuat jiwaku mati sungguhan. Dan tatkala hujan berhenti, aku bergegas melangkah keluar, mencari kaki langit. Di langit yang engkau tatap, ada rindu yang aku titip. Katamu dahulu kala. Apa kabar? Sedang apa? Begitu banyak hal yang hendak kutanyakan. Namun bibir ini keluh. Aku hanya mampu menitipkan sepucuk surat di sudut cakrawala. Berharap akan kau baca. Atau jika tidak pun, kau tahu bahwa hari ini aku memikirkanmu. Tak berlebihan, tak kekurangan. Akhirnya waktu menimbun aku dengan debunya. Perlahan membuatmu tak lagi mengingatku. Aku tidak tahu lagi kau ada di mana. Sudah lama kita tidak lagi berusaha untuk saling menghubungi. Ini yang dulu aku mau, bukan? Adalah gengsi yang membuatku tidak mau menyapamu. Mungkin kau pun sama. Bertahan di tepian keangkuhan, tak mau jadi orang pertama yang mengucap salam. Ya, walau kurasa ini yang terbaik. Untuk apa kita saling menyiksa diri? Kembali untuk memperbaiki kesalahan, dengan kembali untuk mengulangi kesalahan, memang beda tipis. Dan aku tahu kita tidak mau terjebak euforia sesaat. Seorang sahabat menghampiriku lalu menepuk bahuku. Untuk bersyukur, ada kalanya kita perlu memandang. Ada kalanya kita perlu terpejam. Ada kalanya kita perlu menenadah. Dan ada kalanya kita perlu bersujud. Jika tidak banyak lagi yang bisa kita lakukan, berdoalah. Berdoalah dengan segenap-genapnya hati. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengarkan doa kita, ujarnya. Aku kembali memandang langit. Aku tahu, di sana dapat kutemui dirimu. Ya, buat kalian yang suka atau baru kenal Fiersa Besari ya, keren loh ya. Nanti kalian boleh membaca bukunya Garis Waktu ya. Dan buku yang pertama yang tadi kita dengarkan juga. Nah, nyambung ya dengan sharingnya Suliani ya. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk dengerin cerita kita. Nah, sekarang kita mau ngobrol dengan Michael, Kevin, Rangga, Putra, Arton, Banjin ya. Nama kamu pendek sekali ya, Kevin ya. Oke, Kevin. Kalau cerita kamu apa sih, Kevin? Sejauh kamu hidup sekarang ini, pengalaman apa sih yang menurut kamu paling paling eksistensial itu paling kena banget, paling tandas banget ya. Kalau mungkin mungkin Kevin sampai mikir Tuhan ya karena pengalaman itu ya. Kalau boleh kita tahu pengalamannya Kevin apa sih? Kalau tadi pengalamannya Yulia Suliani adalah pengalaman kehilangan. Ya. Kalau pengalamannya Kevin, pengalaman apa nih? Kalau kita boleh tahu. Kalau saya lebih seperti kegagalan gitu, Rom. Oke, pengalaman kegagalan. Kegagalan apa sih yang menurut Kevin saya butuh waktu untuk mengolahnya, mungkin juga seperti tadi yang dikatakan oleh Fiersa Besari ya. Beberapa hal kita itu perlu menengadah, beberapa hal kita itu perlu bersujud, beberapa hal itu kita perlu berdoa ya untuk bisa mengolahnya. Kalau pengalaman kegagalannya Kevin apa sih, Kev? Kalau kita boleh tahu?
Kalau saya lebih ke itu Romo, pelajaran waktu SMA sama dinamika juga. Oke, butuh Soalnya berapa lama sih, Kev, untuk mengolah itu? untuk misalnya bisa lepas dari hal itu, dari kegagalan itu tuh uh, butuh mungkin berapa ya, 1 tahunan gitu sih Romo. Oke. Soalnya Heeh. kadang-kadang kepikiran juga gitu, kalau keulang lagi gimana gitu. Oke. Apa sih yang membuat waktunya menurut kamu atau menurut kita ya yang dengerin sharing kamu kok clear-nya lama banget ya? Sampai setahun, dan mungkin juga ininya ya apa baggage-nya ya semacam ya masih muncul ya kadang-kadang. Mungkin kamu memulai semester baru ini nanti gagal juga nggak sih? Gitu ya. How do you deal with it, Kevin? Biar mungkin ya meskipun kita tidak berharap ya, tetapi barangkali ya ini bukan kegagalan yang terakhir di dalam hidup saya ya. Tetapi mungkin cara kita menghadapi kegagalan beda ya ketika saya di SMP, sekarang ini saya kuliah gitu. Waktu itu yang membuat lama apa sih, Kevin? Kayak gimana ya Romo, kayak lebih apa, bagaimana cara untuk berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu gitu sih Romo. Karena waktu itu kan kamu masih, kita sebut aja masih remaja gitu ya. Kamu waktu itu sendirian apa ya, berdamai dengan pengalaman itu, atau kamu ditemani oleh orang-orang yang dekat dengan hidup kamu? Ditemani sih Romo, Waktu itu siapa yang menemani Kevin? oleh apa, keluarga dan teman-teman. Oke, kalau keluarga misalnya ya, mereka memberi nasihat atau apa gitu ya, yang kamu ingat dari bahwa kamu ditemani pada saat-saat itu, apakah ada kalimat tertentu yang menguatkan kamu atau gestur tertentu dari orang tua kamu ya, sehingga kamu lama-lama bisa memeluk pengalaman kegagalan itu? Kalau saya lebih seperti dukungan gitu Romo, dari teman-teman dan orang tua gitu. Kalau misalnya masih ada kesempatan gitu Oke, depannya. masih ada kesempatan ya. Oke, terima kasih Kevin. Nah, Ya, sekarang karena Kevin sudah sharing, berani sharing ya, kamu boleh menunjuk salah satu temanmu di room ini ya, untuk gantian sharing ya. Rizal. Oke, sebentar saya coba sebentar ya. Risa ya, Risa Cahyaningrum ya. Muhammad Rizal Romo. Oh, Muhammad Risa, sorry. Muhammad Rizaldi Virus ya. Oke, Muhammad Rizaldi Virus. Halo, selamat siang. Muhammad Rizaldi Virus. Kamu dipilih oleh Kevin ya untuk gantian sharing. Minggu yang lalu Muhammad Rizaldi juga sudah sharing ya. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Rizaldi, kamu ditunjuk-tunjuk lagi. Minggu yang lalu kamu sharing tentang pengalaman kuliah di Amikom ya, lalu pindah ke Sanata Dharma. Ada kisah lain nggak sih Muhammad Rizaldi yang punya arti besar dalam hidup kamu ya, pengalaman ini ya? Nah, itu menjadi pengalaman eksistensial ya, pengalaman yang barangkali tidak selalu pengalaman yang gampang ya, bisa pengalaman kegagalan. Kevin tadi SMP ya, SMP saja saya butuh waktu setahun ya untuk mengolah pengalaman itu ya. Dan sekarang ini kadang-kadang masih terbayang-bayang juga ya, mungkin efeknya berbeda ketika waktu itu ya, peristiwa itu terjadi dalam hidup saya. Kalau Muhammad Rizaldi punya pengalaman seperti itu nggak sih, Rizaldi? Untuk pengalaman yang buruk ya Pak, atau gimana ini? Ya, boleh ya. Pengalaman yang punya dampak besar ya dalam hidup kamu. Kamu butuh waktu untuk mengolahnya. Dan mungkin kamu sekarang tidak harus sudah selesai ya.
kita barangkali masih on the way ya mengolah pengalaman itu. Saya masih mencoba untuk berdamai. Silahkan. Sebentar ya Pak. Ya, tidak apa-apa. Mungkin semasa SMA ya Pak. Ya. Semasa SMA itu udah pas kelas 11 Pak ya kalau nggak salah tuh. Mungkin berawal dari apa namanya ekstrakurikuler basket. Ya. Saya ini menyadari bahwa perjuangan itu emang sulit Pak untuk diraih, untuk mencapai apa yang kita inginkan ya. Jadi dari SMA saya mendaftar ekstrakurikuler basket itu dan akhirnya sering latihan untuk mengikuti kompetisi basket antar SMA, dan itu merupakan experience yang wah bagi saya. Soalnya lagi pertama kali saya masuk ke event jenjang nasional untuk pertama kali, gitu Pak. Lalu Mungkin pengalamannya apa ya? Yang menurut kamu paling menentukan ya, apakah masuk dalam timnya itu ya, sulitnya masuk dalam tim, atau ketika bertanding ya, bahwa tidak selalu berakhir dengan kemenangan. Menurut Rizaldi, sekarang saya kebetulan senang ya nonton basket, entah liga basket mahasiswa, yang SMA, yang DBL aja saya senang nonton ya, apalagi yang klub liga nasional ya, saya suka nonton, apalagi kalau mainnya di UNY atau di Amung-Rogo ya, biasanya saya nonton sih. Apa ya yang paling menurut kamu memberi, kita sebut aja ya, pelajaran hidup buat Rizaldi di apa ya, di ekstrakurikuler itu apa sih Rizaldi? Kalau boleh saya bilang, kekalahan itu bukan akhir dari segalanya ya Pak. Jadi pertama kali saya pas ada kompetisi basket itu, lawan saya pas itu tuh kalau tidak salah SMA 3 atau 4 ya yang favorit gitu Pak. SMA yang 4. Tim, ya SMA 4 itu. Wah. Jadi pertama kita lihat draft di grup itu, kita kaget, wah lawannya SMA 4 nih gitu kan. Jadi kita juga ada rasa nervous ya. Terus sama mungkin juga ada sedikit nervous dan kalau boleh dibilang tuh agak patah semangat tuh karena lawan kita langsung yang berat gitu. Tapi dari itu kita tetap berdiri di lapangan untuk memberikan yang terbaik, walaupun kita kalah di akhirnya dengan skor yang lumayan kalau boleh saya bilang. Begitu Pak. Oke ya, kalah 1 digit nyesek ya, 2 digit juga nyesek ya. Iya. Bayangkan gemetarannya kaki-kaki kalian ya, masuki lapangan basket ya, melawan tim favorit ya di Jogja ya. Tapi buat Rizaldi itu pengalaman yang sangat membentuk hidup kamu ya, formatif untuk hidup kamu. Oke, Rizaldi, terima kasih sekali atas sharingnya. Nanti kamu nunjuk salah satu temanmu ya untuk melanjutin sharing kita. Nah, sambil Rizaldi cari-cari sosok yang akan dia pilih, kita akan mencoba belajar dari salah satu tokoh yang lain, teman-teman. Tokoh ini sangat favorit di antara orang muda, ya. Bahkan pernikahannya jadi viral ya dengan oppa dari Korea, yaitu Maudy Ayunda. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Ini kita mau ada series namanya #AskMaud, dan kemarin teman-teman udah ngasih pertanyaan yang banyak banget. We decided to answer them thematically. Jadi tema untuk kali ini adalah motivation.
Oke, jadi I have the list of questions in front of me. Kayaknya yang mirip-mirip akan aku gabung jadi satu. So let's start. Pertanyaan pertama dari Dina Putri. What will you do when you're dreaming too high but you still think you can't reach it? Sebenarnya kalau menurut aku, there's no such thing as too high. Menurut aku semua hal patut dijadikan mimpi as long as you can foresee it. Sebenarnya yang harus diubah sih mindsetnya. Salah satu cara yang kamu bisa lakukan adalah gimana caranya membuat mimpi itu jadi terkesan lebih konkret gitu. One of the things that I do is actually to lay out a plan gitu. Misalnya aku punya mimpi yang ambigu itu tadi yang besar banget. Terus dari situ aku mulai break it down menjadi mimpi-mimpi kecil yang aku rasa aku bisa capai satu-satu, dan akhirnya through those small dreams aku bisa mencapai big and impossible dream itu tadi. Menurut aku dengan kita melakukan itu, akhirnya mimpinya jadi nggak terasa terlalu impossible, nggak terasa terlalu besar juga gitu. So, kalau masih ngerasa terlalu tinggi juga, maybe you can rethink your dream. Ada mimpi-mimpi yang bisa di-replace. Kayak dulu misalnya aku tuh pengen jadi guru waktu SD. Kayaknya dulu tuh aku pengen jadi guru karena aku suka banget proses menginspirasi gitu loh. Aku suka banget proses menginspirasi anak-anak kecil atau menginspirasi anak-anak muda. Dan ternyata impian aku tuh sebenarnya di inspirasinya, bukan di gurunya. Makanya sekarang pun aku merasa bahwa mimpi aku bisa tercapai lewat menjadi seorang musisi gitu. Karena in a way, when I can inspire, then my dream is achieved somewhat gitu. Jadi mungkin kamu bisa mengevaluasi mimpi kamu. Mimpi kamu tuh sebenarnya yang ini, atau is it something bigger than that you can achieve in a different way? Oke, second question. Kak Maudi, gimana ya caranya supaya percaya diri kita naik? Ini dari Winarti_Sri. You know what? Kita sering banget sih kan dalam keseharian kita tuh nyuruh orang lain untuk pede. Tapi sebenarnya itu tuh sesuatu yang susah banget untuk di-create sendiri. From that person, from our own self. Harus pedein diri, oke pede. Itu sebenarnya sesuatu yang susah. What I think that we can do justru adalah gimana caranya kita invest in our life dengan cara ngikutin banyak aktivitas di mana akhirnya kita bisa membangun self love atau cinta ke diri kita sendiri atau kebanggaan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kayak aku tuh sebenarnya dulunya gak pede banget zaman SD, SMP itu awalnya sebenarnya nggak pede. Mama aku selalu bilang, pede dong Mot, kamu aduh apaan sih malu-malu gitu kan sebenarnya. Cuman I couldn't build it up in myself, be more confident. Dan kenapa aku akhirnya menjadi jauh lebih nyaman sama diri aku sendiri adalah pada saat aku tuh jadi obsessed banget with trying new things. Jadi aku selalu ngikutin teater, musikal, sports, futsal, apa di mana akhirnya aku juga jadi pelan-pelan membangun diri sendiri, mungkin mulai berprestasi juga. I have my own world, dan dari situ aku tumbuh kecintaan untuk diri aku sendiri, self-love and self-confidence. Jadi menurut aku itu sih, investasi ke diri kamu sendiri, ikutin macam-macam les, courses, apapun yang bisa grow your own passion and make you proud of yourself. Dan dari situ pasti confidence-nya muncul. Pertanyaan ketiga dari Wiwaro 1, Kak, apa yang kadang membuatmu bosan? Ya pastinya kecenderungannya kalau kita sedang melakukan sesuatu yang monoton ya. Sebenarnya menurut aku it goes deeper than that. Kalau misalnya seseorang lagi bosan, itu pasti karena mungkin dia lagi merasa hidupnya itu lagi nggak punya arah, atau action-action yang dia lakukan dalam kesehariannya itu nggak memiliki objektif atau meaning yang lebih dalam lagi. So itu sih for me yang paling bisa membuat aku drop atau bored, jadi ngerasa kayak aduh ngapain sih gue ngelakuin ini semua, jadi ngerasa hopeless. Kamu sebenarnya nggak nanya sih apa cara mengatasinya, cuman kayaknya implikasinya itu ya, kayak apa yang membuatmu bosan dan gimana cara mengatasinya. Mengatasinya itu sih, jadi kadang-kadang tuh kita memang perlu banget waktu untuk take some time off, take a break, dimana kita mengevaluasi hidup kita dan actions kita, dan mulai define lagi apa sih sebenarnya yang kita ingin capai gitu. So sometimes kalau aku lagi nyanyi atau lagi aktivitas yang padat banget, aku bisa mulai ngerasa bosan gitu, karena aku rasa aduh ini lagi buat apa sih gitu, you know, those questions start coming up. Cuman kalau misalnya aku udah break lagi dan aku mulai mikir, oh enggak, you know, there's a bigger vision to this. Aku traveling dan aku nyanyi dan aku melakukan semua itu karena aku ingin mencapai impian aku. Jadi kayak untuk bisa sharing energy, creating positive impact in people's lives, kayak gitu. Jadi di situ semangatnya ada lagi, walaupun abis itu ngelakuin hal yang sama, tapi the excitement is different.
jadinya ngebayangin tujuan dan objektif yang lebih besar lagi ya, dan itu sih yang membuat aku akhirnya jadi ya gak bosan lagi. Yang keempat ada pertanyaan dari Olivia Laswardi. Hi babes, how are you? What keeps you going? Oh, ini sebenarnya agak mirip sama tadi yang aku udah jawab ya di pertanyaan ketiga. Sebenarnya kalau the simple bits, partly the people around me, menurut aku surrounded by positive people yang membuat aku, yang memberikan. Ini mirip dengan yang dikatakan Gavin ya, surrounded by positive people. Orang tua, teman-teman dekat ya, sehingga meskipun kita punya kegagalan tertentu karena kita surrounded by positive people, lalu kita bisa melalui apa yang aku lakukan itu bisa memberikan dampak yang positif buat banyak orang. Dari semua yang aku udah jalanin selama ini, yang paling membuat aku excited sebenarnya adalah berinteraksi sama banyak anak-anak muda, anak-anak kecil gitu ya. Really feeling like aku bisa belajar dari mereka dan mereka juga bisa belajar dari aku gitu. Jadi I really like the idea of interacting with many young Indonesian people, di mana kita bisa bersama-sama saling belajar, dan itu kayak sama-sama juga bermaksud membangun community kita, memperkuat Indonesia, dan sharing ideas gitu. Di musik aku pun aku selalu, what keeps me going with music is also the storytelling aspect. Jadi kalau misalnya kalian lihat di Instagram aku tuh, bio aku menggambarkan diri aku sendiri sebagai storyteller gitu, atau pendongeng. Makanya aku kalau disuruh milih antara nyanyi, film, atau nulis, atau apa tuh aku suka bingung, karena sebenarnya 3 hal itu tuh fungsinya ya satu itu, kayak bercerita, menginspirasi, and share your story, and kind of connecting with people. Pertanyaan kelima dan pertanyaan terakhir dari Yola Pohan 16. Halo Yola, gimana cara kakak untuk mengupgrade terus diri kakak dan tetap percaya diri? Sebenarnya pretty simple ya, apapun yang kita gemari ya kita terus latih dan kita terus tumbuh dari itu gitu. Jadi kalau misalnya akademia ya banyak riset, banyak baca buku gitu ya, dan mungkin kalau di musik ya terus nulis lagu, terus increasing kosakata untuk bikin lirik lagu atau sebagainya. Jadi kalau caranya sebenarnya quite straightforward menurut aku. Cuman yang susah tuh sebenarnya gimana caranya kita menumbuhkan mindset bahwa kita harus terus tumbuh gitu. Itu sih yang challenge-nya menurut aku. Itu tadi kita kadang-kadang mungkin dalam titik tertentu udah mulai bosan, udah mulai gak ada semangat. Pertamanya sih emang harus ada proses memaksa diri ya, kayak olahraga atau yang bersifat investing in your life. Pertama itu memang harus ada paksaan dari diri sendiri. Tapi setelah itu sebenarnya you get addicted to the feeling of continuously growing, dan setiap kita melakukan sesuatu yang produktif sifatnya, nggak tahu ya, kalau aku personally sih selalu ngerasa kayak tidurnya lebih nyenyak, aku selalu ngerasa happy banget abis seharian kayak ngerjain sesuatu yang oh my god, I learned so much from that gitu. Dan itu sebenarnya proses gimana caranya kita bisa terus percaya diri, karena dengan kita tumbuh terus, our self love and our self worth also keeps increasing. Kalau gimana caranya kita harus disekelilingi orang-orang yang terus juga tumbuh dan terus berinvestasi dalam hidupnya. Itu menurut aku. There's this quote yang you are basically the 5 or 6 people in your lives and they make up who you are gitu. Terus yang kedua mungkin kayak banyak menyerap informasi juga. Karena pada saat kita menyerap informasi dan membaca buku dan segalanya itu, kita tuh semakin dibuat sadar bahwa we know nothing yet. We're so far from all of these successful people. We're always learning something we didn't know before. Jadi kita kayak dengan membaca dan dengan selalu melihat keluar tuh kita nggak gampang puas dengan dimana kita udah berada gitu. Kita pasti mau nggak mau jadi termotivasi dan terdorong untuk aduh gue harus makin grow lagi nih, gue harus makin tumbuh lagi gitu. Okay, so that's it for now. Thank you so much for those of you yang udah submit pertanyaan-pertanyaan sangat amat bagus. Maaf kalau nggak bisa dijawab semuanya. Buat kalian yang masih punya pertanyaan lagi, bisa kalian tulis di komen di bawah. And yeah, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and turn on your notifications. Bye! Oke, Rizaldi sudah menemukan teman kamu yang ingin kamu storytelling? Yohanes Wisnu. Oke, Yohanes Wisnu. Silakan, Yohanes. Ya, Romo. Oke, Yohanes Wisnu ya.
Eh, kalau kamu tadi dengerin Maudy Ayunda, ada yang menarik nggak sih buat kamu, Yohanes? Kalau menurut saya sih yang mirip-mirip sama kejadian Kevin tadi ya, yang dikelilingi orang positif itu menurut saya itu cukup menarik. Oke. Kamu sendiri merasa hidup kamu dikelilingi oleh orang-orang positif, Yohanes Wisnu? Kalau dari saya pribadi, saya merasa bahwa diri saya itu emang dikelilingi oleh banyak orang positif dari teman-teman saya selama SMA. Mereka selalu mendukung saya dengan sesuai apa yang saya mau. Terus juga guru saya juga selalu mendukung tentang cita-cita saya, orang tua saya, kakak saya terutama seperti itu. Oke, how does it feel dikelilingi oleh orang-orang positif? Kan kadang-kadang ya, saya kebetulan suka ngisi sesi-sesi gitu ya, termasuk dengan teman-teman dari kampus sebelah. Saya agak sering ya, terutama dengan mahasiswa-mahasiswi Katolik di UGM ya. Dan salah satu yang seringkali menjadi pengalaman berat buat mereka adalah bahwa pengalaman itu tidak mereka alami. Jadi kayaknya hidup itu selalu dalam kompetisi satu terhadap yang lain. Itu melelahkan banget. Untuk bisa happy aja susah banget ya. Maka saya suka bilang ya, kayaknya kalian perlu belajar deh dari anak-anak Sanata Dharma ya. Kayaknya anak-anak Sanata Dharma jauh lebih happy ya daripada kalian ya. Nah, gimana Yohanes Wisnu? How does it feel? Bisa diceritain dikit nggak? How does it feel dikelilingi oleh orang-orang yang positif ya, baik teman, guru gitu. Karena kayaknya tidak semua dari kita mengalami yang kamu alami itu loh ya, Yohanes Wisnu. Mungkin kamu bisa share tentang itu? Rasanya itu seperti kita merasa punya dorongan untuk mendapat sesuatu yang misalnya kita inginkan gitu. Misalnya saya ingin supaya nilai saya bagus. Teman-teman saya itu selalu mendorong, bukan hanya mendorong, tapi juga terkadang membantu saya dalam pelajaran, misalnya membantu. Misalnya saya ingin mendapatkan nilai 100 dalam matematika. Nah, teman saya itu yang ahli matematika atau yang jago matematika, terkadang dia selalu membantu saya supaya saya bisa mendapat nilai yang mungkin nggak selalu 100 ya, mungkin lebih tinggi daripada biasanya, seperti itu. Oke, jadi misalnya teman kamu yang pakar ya dalam matematika, dia merasa rugi nggak sih bantu kamu? Karena kemudian kan nilai kamu deketin dia ya? Ya, seharusnya enggak. Karena dengan seseorang menolong orang lain, pasti mereka mempunyai perasaan senang dalam dirinya. Dibandingkan dalam keadaan happy. Nah, kamu sendiri ya, Yohanes Wisnu, karena kamu punya pengalaman ya, surrounded by positive people gitu ya. Kamu sendiri merasa hal yang kamu alami ini, kamu melakukannya juga nggak untuk orang lain ya? Bahwa saya juga mau menjadi orang-orang yang ada di sekitar orang lain yang barangkali mereka butuh surrounded by positive people gitu ya. And how do you do that gitu ya? Dan kamu melakukannya gimana sejauh ini, Wahyu? Yohanes, kalau boleh kita tahu. Kalau dari dulu ya, karena saya emang punya ya teman saya tuh nggak terlalu banyak tapi saling suportif. Jadi saya juga support mereka, mereka support saya. Jadi menurut saya itu saya sudah melakukan tindakan sebagai orang positif di sekitar mereka. Dan cara yang bisa saya lakukan itu biasanya karena saya nggak terlalu pinter ya. Jadi saya biasanya mengingatkan mereka, misalnya mereka biasa kan bermain. Misalnya mereka waktunya terlalu berlebihan untuk bermain, saya mengingatkan mereka, ayo belajar, besok ada ujian, misalnya gitu. Jadi saya tugasnya sebagai pengingat, sebagai alarm bagi seseorang. Oke ya, ini metafor yang sangat menarik buat teman-teman di sekitar saya. Saya barangkali nggak bisa jadi sesuatu yang besar banget ya, karena saya sadar bahwa ya saya punya talent tapi juga punya kelemahan-kelemahan. Lalu Yohanes Wisnu saya ini kayak alarm ya buat orang lain ya. Jadi saya memberi warning sign ya bahwa ya yuk sekarang belajar ya, dan itu dengan cara itu ya kamu menjadi positive people ya, positive person ya untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu.
Oke, terima kasih banyak Yohanes Wisnu ya atas sharingnya. Keren. Sama-sama. Nah, sharingnya Yohanes Wisnu ini menghantar kita pada sosok ketiga yang mau saya perkenalkan pada kalian pada sore hari ini, yaitu ibunya Lady Gaga ya. Kalian tahu Lady Gaga adalah sosok yang sangat fenomenal, dan kemudian dalam sebuah wawancara dengan majalah Elle ya, dia sharing bahwa ada hal yang tidak dia atau belum dia kisahkan sebelumnya, bahwa dia pernah mengalami pemerkosaan ya, dan pengalaman bullying, pengalaman-pengalaman berat dalam hidup dia. Dan salah satu sosok yang menjadi positif person dalam hidup dia adalah ibu dia sendiri. Ketika orang-orang di sekitarnya itu mencibir dia, ibunya mengatakan, we are all born superstars. Ya. Kita semua lahir sebagai superstar. Dan tidak ada yang salah dengan mencintai diri kamu, ya, self-love. Dan Allah itu menciptakan kamu sempurna, jadi tidak pernah ada produk gagal dari karya Allah dalam hidup kita. Nah, kita mau dengerin teman-teman, terutama bagaimana ibunya Lady Gaga itu mau menjadi sosok positif untuk putrinya. What does it feel like to have carried this child in your womb and to have nurtured her and supported her? You raise your daughter, you have dreams for your daughter. She becomes this symbol of free expression, great music, Grammys, all of that. And then to see the fans who, in many ways, look to her as not just inspiration, but she is their hope. She has validated them in a way that ini yang kita apresiasi ya dari para influencer, bahwa mereka bisa punya dampak positif terhadap jutaan ya, miliaran orang. When I see that they see that at her core, she is fundamentally the same as they are. And she's gone through the same kind of struggles that they have in their life. And Dan yang menarik dari Lady Gaga menurut ibunya adalah bahwa like her being so orang-orang yang mendengarkan dalam konsep dia itu melihat ada sesuatu yang serupa antara mereka dengan Lady Gaga. Share that much about yourself, but now I get it. You now get it. I get it. Her vulnerability makes everybody feel connected and strong. Termasuk tentu When pengalaman your daughter keringkihan said she yang wanted to start dimiliki this oleh foundation, how did you know that it was the nerve? Oh, I definitely knew it was a nerve. We had been receiving so much love and outpouring from the fans, and I could see her message resonating with them at her concerts. So when it came time to talk about a charity, it was never really a decision. It was just a natural. That you knew that this was We knew that was the nerve. And a friendly ear will be available to you no matter where you are. Did you know that she was as humiliated and going through as much pain as she did as a teenager? Were you aware that it was as deep as it was? I was aware of most of the incidents, but not always aware of how deep-seated it is, which is a caution, I think, to all of us. Dan ibunya sangat humble ya. Banyak peristiwa hidup dia saya ketahui, tetapi efek atas terhadap hidup dia, atas kejadian-kejadian itu, saya sebagai seorang ibu tidak selalu mengetahui seluruhnya. I forgot about that. That's terrible. Scarring effects. Yeah, someone wrote, I think they wrote faggot on my locker. They wrote that, and I think they wrote something about your heritage. But I think what I want for you to know, which I'm sure that you do, is that no matter all the fame and fortune, the praise that you receive, something inside of you is always scarred by those experiences. And I work every day to become a more confident human being, as we all do. But there are moments when you wonder if it's true. Was it true? And
that is the shame of it all, and that is really what I want to help with most. And it seems almost ridiculous, right? That I would be sitting here with Oprah Winfrey in my mother's kitchen saying that sometimes I feel worthless. But when you experience the feeling of being picked up and thrown in the trash in public, something like that can really stay with you for life. And it really stayed with me. What is the essence of what you want the world to know about That Stephanie? I'm really a man. That she loves to cook. No, but I want them to know that she's real, that she's a very real human being, like anyone else. And like I said, she might wear bubbles and funny hats, but she is a real, living, thinking, caring human being. fantastic. Oke, rekan-rekan, kalau kita mendengarkan sharing dari ibunya Lady Gaga dan juga dari Lady Gaga, menarik sekali ya yang disampaikan oleh Lady Gaga bahwa beberapa tragedi dalam hidup kita itu meninggalkan luka dan kita dari waktu ke waktu ya berusaha untuk menyembuhkan. Dan dia sharing ya, barangkali orang yang tidak tahu tentang pengalaman hidup dia, mungkin bertanya-tanya bagaimana mungkin dia bisa bilang bahwa saya itu yatim piatu, padahal saya senantiasa dikelilingi oleh ibu yang sangat mengasihi saya. Nah, pengalaman keyatim piatuan itu hanya bisa dimengerti bahwa dia pernah mengalami bahwa ya dia seperti dibuang ke tempat sampah, ya, dengan berbagai perendahan yang terjadi dalam hidup dia, dan itu yang menjadikan dia mengalami keyatim piatuan. Ya. Dan pada saat bersamaan dia mengalami bahwa ibunya adalah sosok yang senantiasa dekat dengan hidup dia. Oke, rekan-rekan, itu adalah ketiga public figure yang kita undang pada sore hari ini. Nah, kita dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, kita akan coba tanya masing-masing dari kalian. Kalau gitu, pengalaman eksistensial kalian apa sih? Apakah pengalaman kehilangan, pengalaman kegagalan, pengalaman penderitaan, yang akan menjadi starting point kita untuk bicara tentang agama. Kita mulai dari Hema Diasa. Oke, Hema Diasa. Ya. Oke. Kira-kira pengalaman kamu yang paling menentukan, paling punya dampak dalam hidup kamu, mungkin juga menjadi pencarian kamu akan Allah mulai dari pengalaman itu ya. Kira-kira pengalamannya Hema apa sih yang boleh kamu bagikan kepada kita? Kalau pengalaman saya waktu dulu tuh SD saya kan negeri. Yeah. Jadi terus kayak nggak begitu dikenal banyak orang, jadi kayak mayoritasnya tuh bukan mayoritas, Kristen sama Katolik tuh kayak minoritas di sana. Yeah. Nah di situ saya tuh satu-satunya yang Katolik, jadi sebenarnya rada sulit ya kalau buat kayak menekuni imannya kan jadi sulit gitu, apalagi masih SD gitu. Tapi untungnya ada guru agama Katolik, terus kayak dipisah ruangan sendiri gitu, jadi saya bisa lebih mendalami iman gitu. Terus gurunya tuh baik banget. Pokoknya setiap misal nih lagi pilek atau lagi sakit gitu, pasti gurunya ngasih tisu terus kayak diginiin gitu. Terus itu nggak bakal dilupain sih. Oke, terima kasih Hema atas pengalaman surrounded ya by positive people. Mungkin nanti beberapa hal perlu kita sembuhkan ya. Mudah-mudahan nanti ketemu teman-teman lintas agama ya. Pengalaman mayoritas, minoritas yang kadang-kadang meninggalkan jejak luka itu ya, boleh disembuhkan ya di semester ini. Oke, sekarang Hema boleh menunjuk salah satu teman kamu di sini. Kita akan melakukan estafet storytelling ya. Pilih salah satu. Silakan. Bertrand ya, yang sudah dari tadi nongol ya, menawarkan snack secara virtual. Bertrand ganteng dan nanti ada Ririn cantik ya,
Ya, Ririn cantik, silahkan siap-siap. Oke, Bertrand. Apa yang mau Iya, Pak. Bertrand? Lagi rame, Pak. Tidak apa-apa. Meskipun di tengah-tengah noise, mudah-mudahan voice-nya tetap bisa kedengaran ya. Ini terutama buat teman-teman yang belajar di PBI dan sastra Inggris ya. Voice dan noise itu sering diomongkan ya. Yuk, Bertrand. Apa sih pengalaman yang menurut kamu eksistensial banget lah ya? Setelah kamu tadi juga dengerin sharingnya teman-teman kamu. Pengalaman yang saya alami itu sih paling bertumbuh di tengah-tengah mayoritas ya, Pak. Oke, bertumbuh di tengah-tengah mayoritas. Lebih positif atau menurut kamu ada yang negatif juga? Kalau positifnya enak sih, Pak. Ada orang yang mau ikut membantu saya dalam bertumbuh. Ada pengalaman struggle-nya juga enggak, Bertrand? Gimana, Bapak? Ada pengalaman struggle-nya juga enggak? Tumbuh dalam lingkungan yang sangat beragam gitu. Enggak ada sih, Pak, kayaknya. Oke, jadi lebih positif ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita setelah Bertrand ganteng, kita ke Ririn cantik. Mungkin nanti kalau ada yang namanya good looking ya, kita bisa minta juga untuk giliran. Oke, Mbak Ririn cantik. Oke, sambil nunggu Mbak Ririn cantik, Bertrand pengen mendengar suara siapa? Pilih salah satu, Bertrand. Bentar, Bapak. Yang minggu lalu mungkin belum bicara. Kita siap minggu ingin itu, Pak. Silakan, siapa? Ini Petronila Kiren itu, Pak. Oke, Petronila Kiren. Oke, Petronila Kiren. Oke, Petronila Kiren. Ya, silahkan Petronila Kiren. Apa yang mau kamu sharingkan? Kamu dipilih oleh Bertrand ganteng. Pengalaman saya waktu SMA, Pak. Itu kan waktu SMA saya SMA-nya di Madiun. Ya. Tapi saya mantan. Nah, di Madiun itu tuh waktu masih awal-awal masuk kelas 1-nya itu saya kesulitan untuk mencari teman gitu karena kan itu baru pertama ke Jawa juga, terus nggak ngerti bahasa Jawa, jadi kesulitan kalau misalnya mau berteman dengan orang itu tuh kayak minder gitu, kadang kalau misalnya mereka ngajak ngobrol juga itu bahasa Jawa. Kadang kalau misalnya bahasa Indonesia dong, kalau misalnya saya kayak gitu, aduh gimana ya, agak susah sih, terus mereka bilang kayak gitu, jadi saya kesulitan sih di situ. Terus udah kelas 2 gitu udah mulai ada banyak teman, terus karena kan udah ngerti bahasa Jawa juga, jadi ada juga teman-teman saya yang waktu kelas 1-nya itu karena saya nggak bisa berteman dengan mereka, jadi mereka tuh kayak ya apaan sih, sombong banget gitu kan.
karena saya itu nggak bisa bahasa Jawa. Ya. Jadi saya kayak nggak bisa, kalau misalnya kayaknya saya nggak bisa berteman sama mereka gitu, karena mereka dominan itu bahasa Jawa. Jadi itu terus setelah kelas 2 itu saya udah pintar bahasa Jawa, agak-agak pintar sih ya. Bukan pintar, agak bisa. Terus saya mulai dekat-dekat berteman dengan mereka sampai saya jadi sahabat dengan mereka. Terus sampai kelas 3 udah dekat banget sampai bisa kayak kelemahan ini tuh kayak sharing pengalaman yang menyakitkan, terus bisa curhat tentang pacarnya, udah mulai percaya gitu. Itu sih Romo. Oke, terima kasih Petronila Kiren ya. Barangkali nanti juga Tuhan atau Allah yang Petronila alami adalah Allah sebagai sahabat ya, karena ini menjadi salah satu struggle ya, pencarian kamu ya, mencari teman pertama di sekolah ketika saya menjadi orang baru ya, di sebuah kota bernama Madiun. Oke, rekan-rekan, tanpa terasa kita hampir di penghujung kelas kita ya. Jangan khawatir buat kalian yang belum bisa sharing. Oh ya, ini Mbak Ririn Cantik sudah kelihatan ya. Yuk, Mbak Ririn Cantik ya, sebelum nanti berubah menjadi good looking ya. Oke, Ririn Cantik, apa yang mau diceritakan? Maaf Romo, ini pengalaman yang pahit apa pengalaman yang bahagia gitu? Ya, pahit boleh, manis boleh, cantik boleh. Ya. Untuk pengalaman yang pahit di dalam hidup Ririn adalah waktu SMA. Waktu itu apa, Ririn? Ririn sakit itu udah sekarat sekali, udah benar-benar sekarat benar, tapi Ririn bersyukur masih diberi kesempatan sekali lagi sama Tuhan. Iya, jadi sampai ke near death experience ya. Iya. Pengalaman. Rasanya gimana sih Ririn berada dalam situasi kayak gitu? Kamu mengalaminya gimana sih kalau kita boleh tahu ya? Karena ini kan pengalaman yang kayaknya jarang banget ya teman-teman kamu alami ya. Ada di dalam diri kamu bergejolak kayak sampai kehilangan harapan gitu atau penuh pengharapan? Kalau kita boleh tahu, Ririn? Iya, karena rumah kediaman Ririn ini kan di kampung nih, Romo. Yeah. Jadi jalan untuk ke kabupaten ini kan lumayan jelek juga, jauh juga, sekitar 4 jam gitu. Jadi Ririn, darah di dalam tubuh Ririn ini sekarat. Jadi Ririn dibawa kan pakai mobil waktu itu. Jadi di jalan mana Ririn mabuk perjalanan gitu, mabuk mobil gitu kan Romo. Jadi muntah-muntah juga. Itu pas muntah-muntah itu Ririn kesusahan nafas gitu. Sampai Ririn bilang sama mama Ririn, mungkin enggak nyampai ke tujuan, mungkin nanti Ririn bilang kan udah puji Tuhan Ririn nggak pingsan waktu itu. Itu benar-benar sampai udah ditangisi orang-orang juga Ririn waktu itu. Oke, jadi pengalamannya sampai low banget ya. Kita itu kayak ada di bawah. Ya. Udah rasanya udah di ujung tanduk gitu. Di ujung tanduk. Oke, terima kasih Ririn dan teman-teman yang belum sharing, gak usah khawatir ya. Nanti kita akan ada banyak momen
untuk kita storytelling ya satu sama lain. Nah, saya akan mengakhiri kelas ini ya dengan saya akan milih siapa ya tokoh yang saya hari ini milih ini aja ya, Thich Nhat Hanh, salah satu tokoh dalam agama Buddha. Beliau mengatakan, guarding knowledge is not a good way to understand. Understanding means to throw away your knowledge. Kita seringkali diminta tidak untuk ini ya, dengan segala pengetahuan yang kita miliki, apa ya, itu menjadikan kita nyaman, tapi kita seringkali perlu untuk ya melucuti itu agar kita sampai pada pemahaman yang lebih mendalam. Nah, nanti tokoh-tokoh yang lain bisa kalian baca-baca ya, teman-teman. Kita akan mengakhiri hari ini dengan, saya tadi memikirkan ya, kalian dengan kisah-kisah kalian, all of you are superheroes. Buat teman-teman yang belum sharing ya, kalau nanti kita ketemu lagi, ya jangan ragu-ragu untuk sharing ya. Kalian adalah superheroes, kalian punya pengalaman-pengalaman yang berat ya. Tadi Ririn bahkan hampir di titik kematian ya. Gila ya. Orang semuda kalian sudah sampai pada pengalaman yang drastis banget ya. Nah, all of you are superheroes. Lagu ini akan mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Jangan lupa presensi. Minggu depan kita tidak ada kelas Zoom. Silahkan nonton film. Nanti filmnya akan saya beritahu ya. Kalian lebih kuat daripada mungkin kalian tahu diri kalian. Hari ini saya menawarkan lagu Superheroes untuk menjadi soundtrack kelas kita. Kalian adalah superhero karena kalian tidak menyerah dengan segala kesulitan-kesulitan hidup kalian. Soul's got a beast in his belly, so hot control, cause they've taken too much hits to blow, now a lighter might stand back, watch him move slow, so you got lions in our heart, fire, and the soul, he's got a beast in his belly, that's so hot control, cause they've taken too much hits to blow, now a lighter might stand back, watch him move slow, sing along, let me sing it, you ain't trying for it, you ain't trying to listen, hey, it's hard.
Thank you so much. Kalau hidup kita lagi bosen ya, atau kita merasa stuck dalam hidup kita, mungkin kita bisa belajar dari Maudy Ayunda. Mungkin saatnya kita adalah take a break. Dan kelas ini adalah momen buat kita untuk take a break, dan mudah-mudahan hidup kita lebih bermakna karena kita bercerita satu sama lain dalam spirit lintas iman. Terima kasih semuanya dan selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Romo. Selamat sore Romo, terima kasih.